Om Swastiastu. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Tabanan. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Tabanan itu terjadi setelah Ki Gusti Ngurah Ubung naik tahta menggantikan kedudukan ayahnya, Raja Ki Gusti Ngurah Rai. Ki Gusti Ngurah Rai sebelum dinobatkan menjadi Raja Tabanan, beliau berkedudukan di Puri Penebel. Beliau berkuasa di Kerajaan Tabanan hanya 3 tahun, dari tahun 1844 sampai dengan tahun 1847. Karena tahun 1847 Ki Gusti Ngurah Rai wafat. Selanjutnya Ki Gusti Ngurah Ubung, putranya yang berkedudukan di Puri Kediri, menggantikan kedudukannya menjadi Raja Tabanan. Ki Gusti Ngurah Ubung kemudian dapat berkuasa hanya selama 4 tahun, dari tahun 1847 sampai dengan tahun 1851, karena pada masa pemerintahannya jalannya pemerintahan tidak menentu. Keadaan itu membuat Ki Gusti Ngurah Agung, putra dari Ki Gusti Ngurah Nyoman Panji, yang juga merupakan salah seorang cucu dari almarhum Ki Gusti Ngurah Maderai Kaleran, Raja Tabanan sebelumnya yang wafat tahun 1842. Cucunya itu merasa tidak puas dan bermaksud merebut kekuasaan. Karena Ki Gusti Ngurah Agung merasa dia memiliki hak untuk menjadi Raja Tabanan. Maksud untuk merebut kekuasaan itu pun didukung oleh saudara-saudaranya dan para pejabat kerajaan. Dengan dukungan saudara-saudaranya dan para pejabat kerajaan itu, Ki Gusti Ngurah Agung kemudian menyusun kekuatan di wilayah bagian barat Kerajaan Tabanan. Selanjutnya, setelah merasa siap dan dengan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Timpak dan dari masyarakat daerah sekitarnya, selanjutnya Ki Gusti Ngurah Agung bersama pasukannya melakukan penyerangan ke Puri Tabanan. Penyerangan itu pun dihadang oleh pasukan Kerajaan Tabanan. Peperangan sengit pun akhirnya terjadi di antara Sungai Empas dan Sungai Ngenu. Akan tetapi, pasukan Ki Gusti Ngurah Agung ternyata lebih kuat, sehingga pasukan Raja Ki Gusti Ngurah Ubung terdesak ke arah timur, ke arah Puri atau Istana Tabanan. Karena merasa pasukannya tidak akan dapat bertahan, maka Raja Ki Gusti Ngurah Ubung beserta keluarga dan pengikutnya selanjutnya meninggalkan Puri atau istananya, pergi ke arah utara menuju ke Penebel, ke bekas kekuasaan orang tuanya, Raja Ki Gusti Ngurah Rai. Ki Gusti Ngurah Ubung kemudian bertahan di Puri Penebel. Selanjutnya Ki Gusti Ngurah Agung setelah berhasil menduduki Puri atau Istana Tabanan, Ki Gusti Ngurah Agung tahun 1851 kemudian dinobatkan sebagai Raja Tabanan dengan gelar Kyai Ngurah Agung Ratu Singgasana. Ki Gusti Ngurah Agung selanjutnya menetapkan adiknya Ki Gusti Ngurah Demung yang berkedudukan
di Puri Kaleran sebagai Raja Pemade, dan adik bungsunya yang bernama Ki Gusti Ngurah Celuk ditetapkan sebagai Bahudanda dengan diberi istana di Puri Kediri, di Puri bekas Puri Ki Gusti Ngurah Ubung, sebelum dinobatkan menjadi Raja Tabanan. Sedangkan Raja Ki Gusti Ngurah Ubung selanjutnya berkuasa di Puri Penebel. Dengan begitu, pada masa itu ada dua raja di kerajaan Tabanan, yaitu Raja Ki Gusti Ngurah Agung berkuasa di bagian selatan kerajaan Tabanan dan Raja Ki Gusti Ngurah Ubung berkuasa di bagian utara kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Agung terus berusaha mengalahkan Ki Gusti Ngurah Ubung, penguasa Penebel. Tetapi usahanya itu tidak berhasil karena kuatnya pertahanan pasukan dari Penebel. Untuk mengalahkan Raja Ki Gusti Ngurah Ubung, penguasa Penebel itu, Raja Tabanan Ki Gusti Ngurah Agung kemudian minta bantuan kepada Ki Gusti Agung Made Agung, Raja Mengui. Setelah disepakati, pasukan gabungan dari kerajaan Tabanan dan dari kerajaan Mengui selanjutnya melakukan penyerangan ke Penebel. Pertempuran sengit pun terjadi. Karena kuatnya pasukan gabungan Tabanan dan Mengui itu mengakibatkan Raja Ki Gusti Ngurah Ubung gugur dalam pertempuran di Sesandan. Akhirnya pasukan Penebel dapat dipukul mundur. Pasukan gabungan itu kemudian dapat menguasai daerah seperti Buruan, Jegu, Rejase, sampai ke Penebel. Dengan gugurnya Raja Ki Gusti Ngurah Ubung, Penebel pun kembali menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Agung pun kemudian dapat berkuasa di kerajaan Tabanan sampai dengan tahun 1868. Setelah 17 tahun berkuasa, Ki Gusti Ngurah Agung wafat. Selanjutnya kedudukannya digantikan oleh putranya, Sirarya Ngurah Tabanan. Itulah cerita mengenai perebutan kekuasaan di kerajaan Tabanan. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.